Putus-putus, Pak. Baik, baik. Salam, salam Oh, kasih, agak. damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan Halo. melindungi. Salve. Mari kita buka Oke. bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung mulai mempertemukan kami selalu. Dalam jalur online ini, kami selalu bersyukur atas karunia, berkat yang Engkau berikan kepada kami. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka kitab suci kita. Mari kita membuka dari Nubuat Daniel atau kitab Daniel bab 7 atau pasal 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Nubuat Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan 13 sampai 14. Mari kita membaca bersama dan membuka kitab suci kita, dan mari kita mendengarkan dengan teliti dan seksama. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan lagi dengan membuka Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Markus 9 2 sampai 10. Mari kita membaca, mendengar dengan seksama. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua bacaan ini mengingatkan kita bahwa pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya pada hari Selasa ini, dalam kalender gereja Katolik itu adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Naiklah ke Gunung Kudus, yakni gunung transfigurasi pribadimu, lewat penyesuaian diri yang semakin meningkat dengan kemanusiaan ilahi putraku Yesus. Pesan Bunda Maria kepada Don Stefano Kopbi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini, transfigurasi Yesus itu ditampilkan kepada tiga murid inti dari 12 murid yang dipilih Yesus. Ada 3 murid inti yang selalu mengikuti dan menyertai dia, bahkan sampai ke puncak tertinggi, ya, ialah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi kesaksian Daniel ini membuat kita menjadi pribadi yang sungguh dikuatkan atas penyelenggaraan ilahi. Kekuasaan dan kemuliaan telah diserahkan kepada anak manusia, pantas dan selayaknya bila semua suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Salah satu gelar Yesus itu adalah anak manusia. Dan ini sudah dinubuatkan dalam nubuat Daniel yang tadi kita telah dengar dan baca dengan seksama. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang. Ini adalah kesaksian penglihatan Daniel atas tahta-tahta dipasang yang ada di kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Duduklah yang lanjut usianya. Kita menganalogikan ini. Daniel ini melihat bahwa ada seorang atau orang yang lanjut usia. Dan ini mungkin Daniel ingin katakan, itulah Bapa di surga. Jadi Bapa di surga itu diibaratkan oleh Daniel sebagai orang yang lanjut usia, yaitu penampakan yang disaksikan oleh Daniel. Pakaiannya putih seperti salju, ya. Jadi tidak sah atau tidak salahlah, ya, atau tepatlah biasa gambaran-gambaran untuk mengungkapkan, ya, Allah itu menurut Daniel. Jadi Bapa menurut Daniel itu orang yang lanjut usia. Jadi Daniel menggambarkan ini sebagai bentuk cintanya kepada Allah, kepada Yahweh, Elohim Adonai. Dia tidak ingin langsung mengatakan, karena kita paham bahwa dalam iman orang Yahudi itu tidak boleh orang bisa menggambarkan wujud Allah, tapi dia menggunakan perumpamaan. Jadi nubuat Daniel ini mengumpamakan Allah Bapa itu sebagai orang yang lanjut usia. Ya. Kemudian pakaiannya putih seperti salju. Ya. Jadi gambaran-gambaran oleh seniman-seniman Kristiani, bahkan seniman non-Kristiani itu menggambarkan Allah itu seperti Bapa yang menggunakan pakaian putih seperti salju. Dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ya, jadi rambutnya bersih. Jadi Daniel ini mengungkapkan penglihatan ini dengan seksama supaya, ya, umat Israel dan kita sekarang ini memahami. Nah, ini yang sering terjadi, persoalan-persoalan klasik. Orang mengutip satu ayat dan akhirnya mendiskreditkan iman Kristiani, misalnya mendiskreditkan iman kekatolikan, atau mendiskreditkan, ingin mencari pembenaran. Padahal Daniel telah menggambarkan dengan jelas serupa dari Allah Bapa itu. Siapa bilang, ya, tidak bisa digambarkan itu, kan? Dan itu menunjukkan bahwa betul, ya, kehadiran Allah dalam diri Daniel untuk menampilkan bahwa siapakah Allah itu. Jadi kesaksian Daniel ini begitu sungguh luar biasa menggambarkan. Jadi ketika ada orang yang bisa menggambarkan Allah Bapa itu, lalu dibilang orang itu sesat, bid'ah, tidak. Dalam kitab suci dijelaskan dengan detail
Lalu ada yang merubah firman dan sabda Tuhan yang sudah ditampilkan dalam Daniel, berarti dia harus bertanggung jawab. Nah, ini banyak hamba-hamba Allah ini menghindari nubuat Daniel ini karena ada ketakutan akan suatu ajaran yang sebenarnya yang dilawan, ajaran yang sesungguhnya itu dilawan. Jadi udah jelas ya. Jadi pada kesempatan ini kita ingin memperdalam bahwa dalam perjanjian lama saja, dalam nubuatan Daniel ini, Daniel sudah bisa menjelaskan rupa dari Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia bisa melihat Allah. Daniel adalah orang yang suci hatinya. Jadi kalau untuk melihat Allah itu harus suci hatinya. Itu ada syarat. Syarat yang disampaikan Yesus. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia bisa melihat Allah dan bisa mendengar Allah. Sama seperti Samuel. Sama seperti Musa. Ya. Musa tidak ingin menggambarkan Allah itu secara langsung. Tetapi dia pernah menyatakan bahwa Allah itu memiliki tangan. Itu adalah loh batu tulisan tangan Allah. Nah, ya. Sebenarnya Musa sudah mengungkapkan jati diri itu, tapi karena Musa tidak ingin menggambarkan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami proses transisi kepercayaan, dari bangsa yang dijajah oleh kerajaan Mesir, budak, lalu banyak iman-iman kepercayaan yang mereka warisi, sehingga Musa tidak ingin membuat gejolak. Tapi kalau Musa menggambarkan, itu luar biasa kan. Nah, tapi Daniel dengan berani dia menggambarkan ini sebagai suatu kesaksian iman yang hidup. Daniel adalah seorang nabi Tuhan yang luar biasa, mengungkapkan ini untuk memberikan makna iman yang dalam tentang siapakah Yahweh Elohim Adonai itu. Dialah Allah Bapa. Tetapi dia tidak ingin menggambarkan dia secara kata-kata. Dia menggambarkan detail secara visualisasi Daniel. Nah, ini sungguh luar biasa ya. Jadi kalau Bapak-bapak membaca kitab nubuat Daniel ini, disitulah kita bisa menjelaskan. Jadi tidak bisa terbantahkan lagi. Apalagi kalau yang misalnya orang yang mana ayatnya? Mana ayatnya? Karena ada orang Kristen itu suka mana ayatnya? Ini tidak ada ayatnya. Sekali ada ayatnya, nyaho lu. Ya kan? Sekali ada ayatnya baru dia tahu rasa. Ya. Banyak di antara kita ini lucu bin ajaib. Kitab Alkitabnya satu. Ya memang yang didominasi Kristen di luar Katolik itu hanya mengakui 66. Silakanlah. Tapi yang jelas 66 kitab yang sudah diakui bersama, ya kan? Nah, kalau 73 kitab itu diakui dari awal gereja perdana. Ya enggak tahulah. Luther membuat dalil tesis berbeda, ya silakan tanggung jawab dia nanti di akhirat. Orang kan akan diadili sesuai dengan apa yang diajarkannya. Kan begitu, ya. Tetapi di Daniel ini kan sama, mengungkapkan siapa Allah itu. Nah, ini suatu manifestasi yang luar biasa. Ya. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar, luar biasa. Ya. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia. Beribu-ribu itu berarti malaikat. Beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Beratus-ratus ribu itu artinya orang yang berkenan di hadapan Allah. Dialah orang kudus. Jadi, ya, menggambarkan beribu-ribu yang tidak bisa dihitung. Berarti tidak sampai 100 ribu dong, Pak. Oh ya, itu kan, ya, ungkapan dari penglihatan Daniel. Berarti malaikat yang beribu-ribu dan ratusan ribu. Ya. Beratus-ratus ribu itu adalah umat yang berkenan di hadapan Allah. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara,
Mana bisa mau langsung masuk dulu? Ada pengadilan tuh. Majelis pengadilan, ya. Maka pengadilan Allah itu adalah pengadilan kekal abadi. Ya. Dan ini harus kita menjadi kesaksian iman yang hidup, bahwa kita akan diadili seturut apa yang kita lakukan. Maka bertobatlah, percayalah kepada Injil, ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Maka datanglah, hadirlah, ya. Ini terkadang sulit, ya, untuk menghadirkan diri jak sulit. Apalagi nanti di dunia bebas, di dunia luar, di dunia terbatas ini jak kita banyak alasan. Belum nyuci baju lah, belum masak lah, ya kan, ngantuk lah. Ya berbagai macam alasan. Apakah itu yang disebut dewasa? Kita ini sudah dewasa. Tidak, kata Yesus, siapa yang memiliki telinga hendaknya dia mendengar